Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Omar dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya, yaitu najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya dengan membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh adalah najis yang pertengahan. Contoh, najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada yang terkena najis. Yang kedua adalah najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya, bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Contoh najis ini adalah apa saja yang bersumber dari anjing atau babi. Cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali atau 1 diantara menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Ada 7 macam air dalam toharoh yang boleh untuk bersuci atau berwudu. 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air mata air atau sumbernya. Yang keenam ada air es atau salju. Yang ketujuh adalah air embun. Tentang air hujan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i wa liyutakhirakum bihi. Artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Adapun air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, wa tahuru ma'uhu aihillu maitahu. Artinya, dia atau air laut suci, airnya halal banggainya. Macam-macam air dibagi menjadi 4 macam. 1. Air mutlak, yakni air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, air musyamas, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai bersuci. Yang ketiga, air mustakmal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tapi kalau belum berubah rasa atau bau masih tetap suci. Yang keempat, ada air najis, yakni air yang sedikit atau banyaknya yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis baik keadaan berubah ataupun tidak. Tetapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang-barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Yang dimaksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kulah. Ukuran kulah yakni sekitar 200 liter. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, secara umum ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar atau BAB, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel di atas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan, ada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, ataupun melakukan tawaf. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia,
sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar atau maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan, dan keadaan haid atau nifas. 3 perkara ini hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lain-lainnya sebelum bersuci. Bagaimana cara membersihkannya? Untuk mensucikan tubuh dari hadas ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang mengeluarkan kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dengan hadas besar harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Wallahu a'lam. Syarat wudu adalah sebagai berikut. Menggunakan air suci. 2. Menggunakan air yang digunakan adalah air halal atau bukan air curian. Yang ketiga, adapun membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lainnya. Sedangkan rukun-rukun wudhu adalah sebagai berikut. 1. Niat dalam hati. Niat cukup dilakukan di dalam hati saja, tidak harus diucapkan. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau membersihkan, maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudu. Adapun membasuh wajah termasuk hukum-hukum dan istinsyak, mencuci kedua tangan sampai siku, mengusap kepala termasuk kedua telinga, mencuci kedua kaki sampai mata kaki berurutan atau tertib. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, persyaratan seseorang yang diwajibkan sholat yaitu pertama muslim atau beragama Islam, tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Jika seseorang murtad kemudian masuk Islam, maka dia wajib mengganti sholat selama dia murtad. Berakal sehat, berbalik, anak yang belum balik tidak wajib sholat. Tapi ketika anak sudah menginjak umur 7 tahun, sebisa mungkin mulai diperintahkan untuk sholat. Syarat sahnya sholat ada 6 perkara, yaitu suci badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua ada suci anggota badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Yang ketiga menutup aurat. 4 menghadap kiblat. 5 telah masuk waktu sholat. Yang keenam mengetahui cara melakukan sholat. Rukun sholat itu ada 13, yaitu niat, yaitu melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu diperbolehkan dengan duduk atau berbaring. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Ruku dengan tumak ninah. Ruku yaitu membungkukkan badan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut, sementara pandangan ke arah tempat sujud. Tumak ninah berarti tenang, jadi tidak boleh tergesa-gesa. I'tidal yaitu bangkit dari ruku. Sujud dengan tumak ninah yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung di atas lantai. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat. Salam ke kanan. Yang pertama niat keluar dari sholat, tertib artinya berurutan. Sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sunnah sebelum sholat, sunnah abad. Yang ketiga sunnah hayat. Sunnah sebelum sholat yaitu azan dan iqomah. Azan adalah seruan bagi tanda telah masuk waktu sholat, sementara iqomah adalah seruan hendak mengerjakan sholat, yaitu perkara sunnah tetapi kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah abad adalah tasyahud dan tahiyat awal. Membaca kunut. Yang membatalkan sholat: 1. Berbicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat. Yang kedua bergerak banyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. 3 makan. 4 minum. 5 tertawa. Yang keenam berhadas kecil atau besar. Yang ketujuh membuka aurat dengan sengaja. Yang ke-8 terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Yang ke-9 berubah niat seperti ini, berniat keluar dari sholat. Yang ke-10 membelakangi kiblat. Yang ke-11 murtad keluar dari Islam baik secara ucapan atau perbuatan. Syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Berikut ini syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah melalui masa baligh atau telah mencapai umur dewasa, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa sebelum diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Menahan diri dari kegiatan makan, minum bersetubuh maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang disunahkan ketika berpuasa: sahur, segera berbuka saat waktunya sudah buka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan pada orang yang berbuka, memperbanyak ibadah, dan masih banyak lagi. Hal yang membatalkan ketika puasa: masuknya sesuatu ke dalam mulut. Pengertian paling dasar puasa adalah menahan makan dan minum waktu yang ditentukan. Jadi, apabila seseorang masukkan sesuatu lewat lubang atau anggota tubuhnya dengan sengaja, maka puasanya akan batal. Berhubungan badan: seorang muslim dilarang berhubungan intim di siang bolong saat berpuasa, meskipun hubungan badan itu terjadi pada suami istri yang sah. Yang 3 ada muntah. Barang siapa yang sengaja muntah dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam mulut ataupun itu, maka puasanya akan batal. Namun bila tidak sengaja, maka seperti sakit, maka membatalkan puasa. Yang 4, keluar air mani. Keluar mani dengan sengaja saat sedang berpuasa membatalkan puasa, baik itu berhubungan badan atau masturbasi. Namun bila keluar mani secara mimpi maka tidak akan membatalkan puasa. Yang kelima ada haid dan nifas. Yang keenam ada gila. Bila seorang hilang kesadaran atau mendadak gila, maka puasanya akan batal. Alasannya, puasanya diwajibkan kepada orang yang sehat akal dan penuh kesadaran. Yang ketujuh, murtad. Syarat utama menjalankan puasa Ramadan adalah percaya bahwa perintah puasa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang tidak lagi percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya, maka secara otomatis puasanya akan batal. Hal yang makruh dan hikmah puasa Ramadan. Hal yang makruh saat berpuasa: berbekam, mengulum sesuatu dalam mulut, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya, memakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari, berkumur di luar kumur wudu. Hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa: dalam perjalanan jauh, orang tua berusia lanjut, dalam keadaan sakit, wanita menyusui dan hamil. Hikmah puasa Ramadan: melatih kesabaran, bentuk akhlakul karimah, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, menimbulkan rasa syukur, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, membersihkan diri dari dosa, membiasakan diri hidup hemat. Pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat berasal dari akar kata zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dari harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta yang semakin tumbuh dan berkembang. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan diperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu. Kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab, karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah di saat lapang atau sempit. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun selain ridha Allah. Ya, sekian presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.